Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yulu Edu menampilkan pelajaran kelas 5. Peredaran darah besar dan kecil pada manusia. Peredaran darah besar dan kecil pada manusia. Materi pelajaran kelas 5, tema 4, subtema 1. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh. Tidak hanya mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, sistem ini juga berperan dalam proses metabolisme. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kesehatan dan kelancaran sistem peredaran darah. Ternyata masih banyak di antara kita yang belum memahami bagaimana sistem peredaran darah manusia secara lengkap. Padahal, sistem peredaran darah manusia penting untuk dicermati. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskuler terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsi berbeda. Sistem organ ini memiliki tugas utama, yaitu mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Selain itu, sistem peredaran darah manusia juga memiliki berbagai fungsi lainnya, seperti 1. Mengeluarkan sisa-sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru. 2. Menyalurkan hormon ke seluruh tubuh. 3. Menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. 4. Mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ yang ada di dalam tubuh. 5. Mendukung proses pemulihan luka ataupun cedera. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas pembuluh darah dan beberapa organ sebagai berikut ini. 1. Jantung. Jantung adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian tengah rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sedikit lebih besar dari satu kepalan tangan pada umumnya. Sistem peredaran darah manusia dapat berjalan lancar dengan adanya jantung. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ, serta jaringan tubuh maupun sebaliknya. Ada 2 jenis pembuluh darah di dalam tubuh, yaitu yang pertama, pembuluh darah arteri, 2. Pembuluh darah vena. 3. Darah. Darah adalah komponen yang terpenting dari sistem peredaran darah manusia. Darah inilah yang berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, serta antibodi ke seluruh tubuh. Tidak hanya itu, darah juga mengangkut zat beracun dan sisa-sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Darah manusia terdiri atas beberapa bagian yang meliputi plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, sirkulasi sistemik atau peredaran darah besar. Kedua, sirkulasi pulmonal atau peredaran darah kecil. Yang ketiga, sirkulasi koroner. Sirkulasi sistemik atau peredaran darah besar adalah sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh dan berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan.
Urutan peredaran darah besar adalah berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Secara detail dapat digambarkan urutan peredaran darah besar adalah dari jantung bilik kiri menuju aorta, kemudian ke pembuluh nadi, selanjutnya pembuluh kapiler, berikutnya ke pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah, kemudian di jantung atau serambi kanan. Sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Aliran darah pada peredaran darah kecil melalui jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Secara detail, urutan peredaran darah dimulai dari jantung, yaitu bilik kanan menuju pembuluh nadi paru-paru, selanjutnya menuju paru-paru, kemudian menuju pembuluh balik paru-paru, terakhir di jantung atau di bagian serambi kiri. Sama seperti organ tubuh lainnya, jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung ini akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner. Inilah yang disebut sirkulasi koroner. Sangat penting bagi siapa saja untuk selalu menjaga kesehatan sistem peredaran darah dengan cara menerapkan pola hidup sehat seperti 1. Berolahraga secara rutin, 2. Mengkonsumsi makanan bergizi, 3. Membatasi asupan garam dan lemak, 4. Selain itu, menjaga berat badan agar tetap ideal juga perlu dilakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.